Oke, kita bersama kita mulai ya Min. Oke, kita dah. Oke tak ya jelas ya. Ya, oke. Woyo. Oke, welcome to my YouTube channel. Oke, kembali ke channelku saiki. Pertanyaannya, aku mau tanya-tanya tentang dunia pramugari, Min. Tenang. Ini pramugari. Aku soalnya nanti akan aku jawab sebisa aku ya. iya, soalnya kemarin tuh aku pengen wawancara pilot, entah, tapi pilotnya itu ya sibuk terus. Sama umurnya sama kayak kamu, wes. Yakin? Oh, siapakah pilot itu? Iya. Dia di sama tapi belum sempat. Ini kamu dulu lah dunia pramugari. Aku kan mau tanya-tanya, Min. Pertanyaannya, iya kan? Pertanyaannya, kalau itu kamu tuh dulu pengen jadi pramugari itu niat pribadi, dorongan orang tua, atau emang pengen gajinya besar, udah ada bayangan gitu, apa daftarnya terus gimana? Ceritain lah. Oke, dari awal mau jadi pramugari, yang pertama itu emang keinginan dalam hati ya. Emang dari kecil tuh gue pengen jadi pramugari kayak gitu. Kalau ditanya, emang kenapa pengen jadi pramugari? Yang ada di otak gue itu cuman gue bisa jalan-jalan gratis, gajinya gede, kerjaan gak dibawa pulang itu. Terus dari situ kayak apa ya, sempet mau yang masuk sekolah pramugari. Ikut kayak sekolah pramugari itu di Jogja kebetulan banyak tuh kayak sekolah pramugari, hampir di setiap kota tuh pasti ada. Tapi untuk sekolah pramugari itu biaya jangan ditanya, itu bisa sampai puluhan juta lah. Terus kamu itu kamu sekolahnya di mana? Kalau aku sih untung nggak sempat sekolah ya. Jadi pas aku sempat daftar sekolah, sempat keterima, itu ibaratnya kayak tinggal bayar aja tuh. Waktu itu biayanya itu sekitar 19.500.000. Terus sekitar bulan Januari 2014 itu dapat info ada lowongan pramugari di salah satu maskapai swasta terbesar di Indonesia. Dari situ muncullah nih. Kamu daftar lah. Ya iseng-iseng aja. Gue sendiri gue nggak tahu dunia pramugari itu gimana, kerjaan pramugari apa, bahkan yang diujiin pada saat kita daftar pramugari itu tesnya tentang apa aja tuh gue nggak tahu, bener-bener gak ada experience sama sekali, gak ada pengetahuan sama sekali, sampai akhirnya udah modal nekat aja tuh datang ke tempat pendaftaran. Hari pertama itu tes tinggi badan, berat badan, itu sempat deg-degan juga, aduh gimana ya lolos. Untungnya lolos, langsung lanjut ke tes tahap berikutnya. Itu berapa tes lah? Berapa tes kamu? Waktu itu 5 kali ya, ada 5 tahapan tes. Pendaftaran, administrasi ya. Terus yang pertama itu tes tinggi badan, berat badan. Kemudian itu lolos dari tinggi badan, berat badan. Itu pastor? Sama enggak? Kalau gue sih body minimalis, jadi tinggi badan aku 160 dengan berat sekarang 47 kg. Pokoknya buat jadi pramugari minimal tinggi 160 dengan berat badan dan postur tubuhnya proporsional. Tuh. Terus aku terus lanjut. Habis lolos, lanjut dulu nih ke tes interview. Interview waktu itu sih kayak cuman ditanya ya, kenapa sih kamu pengen jadi pramugari? Ya gue jawab aja, karena suka jalan-jalan, terus suka ketemu sama banyak orang yang dia itu berasal dari daerah, terus budaya beda-beda, jadi kayak suka belajar tentang hal-hal yang baru. Terus cuma ngejawab kayak gitu, dikasih tahu lolos dan suruh datang keesokan harinya atau tes tahap ketiga, yaitu psikotes.
Iya, iya. Terus aku tuh herannya gini loh, Min. Kamu tuh nggak ada basic sekolah pramugari ya, Min? Iya kan? Kamu daftar pramugari. Terus kamu tuh apa ya? eh, Bisa langsung ke step gitu. Ya itu kan harusnya kan kalau yang di sekolah kayak gitu kan harusnya dapat prioritas, tapi kok kamu dapat jalan cepat itu. Nah, itu kalau yang apa ya, kayak antara percaya atau enggak yang Mm-mm. namanya restu Tuhan itu ya restu orang tua Oh, juga gitu. Jadi bener-bener waktu itu keren. aku cuma bilang sama keluarga inti, bapak sama ibu doang nih, berdua doang. Bahkan kakak gue pun nggak tahu gue ngedaftar pramugari. Gue cuma bilang sama orang tua gue, Pak, Bu, minta doa, mau daftar kerja. Emang mau kerja apa? Dia bilang gitu. Baru aku tunjukin. Terus kata bapak sama ibu, ya udah coba aja. Kalau misalnya gagal ya berarti belum rezekinya. Terus udah coba aja, bener-bener coba. Bahkan aku tahu apa aja yang diuji itu ya pada hari saat aku datang tes gitu. Jadi kan di situ banyak teman-teman ya. Iya. Terus kayak aku tanya, mungkin kan mereka ada yang udah sampai 9 kali nyoba, ada yang 3 kali nyoba. Jadi aku tanya aja, sharing kayak yang diujiin apa aja sih. Nah dari situ baru bener-bener aku belajar ya di hari H aku ikut tes. Oh, Jadi kalau bisa berarti dibilang, kamu nggak ada persiapan ya, ya? Nggak ada persiapan berarti ya? Hebat, hebat, hebat. sama sekali nggak ada persiapan. Keluar, Bener-bener nggak ada persiapan. kalau keluarga nggak ada yang pramugari juga ya? Nggak ada. Dari Hebat. keluarga aku nggak ada basic jadi pramugari. Yes, Jadi keren. kalau bisa dibilang beruntung sih. Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar. Dan sing dibahas apa? Yo, oke. Engko garek tak kata gampang. Oke, sekarang aku mau tanya lagi nih, Men. Saat itu loh, kamu kan udah keterima ya. Kamu ibaratnya nggak punya basic, ya kan? Nggak punya basic kan? Nggak punya basic apa-apa. Terus kamu tuh dapat pelatihan nggak kayak gitu? Apa kamu cuma cuma sekilas berapa minggu atau di training 1 tahun atau berapa bulan gitu? Ada pelatihan dari maskapainya jadi setiap maskapai Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar kita harus bahagia. Maaf, sambungan terputus. Itu tadi kamu udah pertanyaan tak ulang. Kamu kan nggak punya basic apa-apa. Terus kamu itu tadi di sekolahin atau enggak atau cuma di itu tadi apa? Diberi pelatihan sebentar. jadi setiap maskapai itu pasti ada training buat calon pramugari. Itu trainingnya bervariasi antara 3 sampai 6 bulan. Atau bisa jadi lebih, tergantung dari si individunya sendiri ya. Semakin kita cepat nyerap setiap ilmu yang kita dapat, ya itu semakin cepat kita menyelesaikan masa training itu. Dan selama training itu, for your information, free, tidak dipungut biaya sama sekali. Oh, berarti kamu dapat pelatihannya dari kantor ya, dibiayai kantor berarti ya? Ya, dari kantor. Keren, enak nuh. Lainnya tuh harus sekolah dulu ya kan? Kamu udah ya, masuk terus disekolahin, gratis lagi. Itu mahal tuh. dapat tempat tinggal dan fasilitas Gratis. Oh. Kalau itu kamu kan dulu mau itu sekolah pramugari itu kira-kira berapa itu? Bayarnya nih kalau sekolah pramugari itu zaman aku ya itu sekitar 19.500.000 rupiah. Lumayan kan? Lumayan itu 1 tahun ya pembelajarannya ya sekolahnya ya? 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan aja. Iya, tapi mungkin kalau sekarang ini bisa nyampe puluhan juta. Iya. Keren. Terus kamu itu saat ini kamu udah apa ya? Udah berapa tahun ini di dunia pramugari? Tahun ini tahun ke-6. Tahun ini tahun ke-6. Pramugari. Tahun ke-6 itu kelasnya itu ada kelasnya nggak? Ada senior, junior, terus apa-apa gitu? Atau cuma ada grade-nya nggak tahu pramugari itu? Ada. Jadi kalau di tempat aku kerja itu grade-nya ada
junior pramugari. Itu yang gimana? Kemudian junior pramugari itu buat pramugari yang benar-benar baru terbang ya. Kayak misalnya dia baru lulus dari training atau sampai maksimal 4 tahun kerja. Tergantung dia di upgrade-nya itu berapa lama. Kalau dulu zaman aku masuk itu aku kan join tahun 2014. Itu tahun 2017 pertengahan aku di-update buat jadi senior pramugari. Jadi aku butuh waktu sekitar 2,5 tahun lah buat naik ke senior pramugari. Itu terus dipromosiin di sekolahin lagi atau gimana? Jadi senior tuh? Atau gimana? Atau otomatis? Jadi kalau di sekolahin lagi. Jadi kalau di maskapai aku itu dulu syarat buat naik ke senior pramugari itu dilihat dari record kita. Kalau misalnya kayak kita sering nyakit, dalam artian sering izin sakit, terus kita sering nggak datang, sering bolos, terus kita punya kayak surat teguran, surat pelanggaran gitu, ya itu semakin lama prosesnya. Tapi kalau kita baik-baik aja, itu semakin cepat. Gitu. Karena terus kalau buat jadi senior pramugari itu ada trainingnya, zaman aku itu 1 bulan. Satu bulan kita di training di kelas, terus habis itu kita ada ujiannya lagi 3 tahap. Jadi waktu itu kalau kita lolos dari tahap-tahap itu barulah kita jadi seorang senior pramugari. Senior. Kalau senior berarti tanggung jawabnya naik. Terus gajinya naik enggak? Naik dong. Naik. Iyalah, senior harus naik lah. Kalau senior bisa merintah-merintah yang junior berarti ya? Gitu. Ya. Tapi kan tanggung jawabnya lebih gede juga. Apa? Misal apa? Ada di pundak kita sebagai senior. Iya. Misal apa nih? Tanggung jawabnya. Iya. Misal kayak tanggung jawab kita sebagai senior pramugari itu dibandingkan yang junior. Dibandingkan yang junior ya. Jadi sebagai senior pramugari itu kita bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada di kabin pesawat. Gitu. Misal kayak di penerbangan aku, di maskapai aku kan ada kelas bisnis sama kelas ekonomi. Ya, satu pesawat ya. Baik kelas bisnis maupun ekonomi itu dia jadi tanggung jawab aku sebagai senior pramugari. Terus kalau misalnya kayak terjadi keadaan darurat atau apa, ya aku harus lebih menguasai, dalam artian kayak aku harus lebih bisa menghandle daripada junior aku. Gitu. Jadi kita harus paling nggak 1 tingkat di atas junior kita lah, jangan sampai junior kita malahan yang lebih cakap, lebih segala macem kan. Terus senior pramugari itu kita harus memanage waktu, dalam artian misalnya kayak lagi boarding nih, kita udah mepet sama schedule-nya, misal kayak boardingnya sisa 20 menit lagi. Nah, gimana caranya kita sebagai senior pramugari itu memanfaatkan waktu 20 menit itu sebaik mungkin. Jangan sampai penerbangan delay gara-gara senior pramugarinya kayak nggak bisa tugas sama ground staff-nya. Loh itu ngapain aja? Misalkan kalau delay kan ngapain? Harusnya kan udah ada sesuai protapnya kan? Kenapa bisa delay? Harus ada ground. Nah, jadi kalau misalnya penyebab pesawat delay itu aku beritahu di sini itu berbagai macam alasan, karena kan pesawat itu ya kadang kan dipakai tuh, misal kayak aku nih hari ini terbang nih dari Jakarta. Tapi ternyata pesawat aku itu dipakainya sama pilot lain sebelum ke Jakarta tuh dia dari Manado. Betul. Nah ternyata dia delay nih, misal kayak mungkin delay karena cuaca buruk di Manado jadi take off-nya ditunda, atau mungkin delay karena ada masalah teknis. Jadi kan itu nanti menyebabkan delay di penerbangan selanjutnya kan. Jadi sekali lagi guys, delay itu bukan salah krunya. Jadi tolong kalau delay jangan marah-marah ke kita, jangan marah-marah ke Iya, tak marahin loh, itu krunya lambat toh. Kita tuh udah maksimal. Aku biasanya kalau delay tuh begitu landing nih, aku selalu bilang, yuk guys kita cepet ya, kita beresin sampahnya sekalian dicek, jangan sampai ada barang penumpang ketinggalan. Kayaknya yang beresin sampah itu udah ada petugasnya sendiri loh.
Kalau pramugari Ada, tapi Iya. kan kalau emang ada, apalagi di tempat aku tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak penerbangan normal dalam artian kita nggak ngejar buat mengurangi waktu delay, ya kita mah santai-santai aja karena Iya. ada petugas yang ngebersihin Bersihin pesawat. itu ya. Tapi kalau delay, kalau kita ngandelin mereka kan nggak selesai-selesai. Iya, Jadi betul. lebih baik kalau kita bantu mereka. Semakin cepat kita Bagus. take off, semakin cepat kita pulang ke rumah. Terus Kalau kita kalau- nginep ya semakin cepat kita jalan-jalan. Min, aku mau tanya Min, kalau saat Hmm. delay itu pramugari sama pilotnya itu nunggu di mana Min? Masalahnya kan itu udah ada jadwal schedule kan misal, atau Ya. udah nunggu di ruang tunggu, ataukah kan harusnya udah jam sekian, ya kan jam sekian itu kita tuh harus berangkat. Nah tiba-tiba pesawatnya itu belum mendarat, pesawat yang mau kamu, ya kan? Itu nunggu di mana itu? Ya. Jadi setiap stasiun, maksudnya setiap daerah itu beda-beda, dan beberapa daerah itu menyediakan yang namanya fasilitas crew room atau biasa aku sebutnya itu flops. Iya. Jadi di flops itu di dalamnya itu ada karyawan-karyawan dari perusahaan gitu. Oh gitu ya. Misal Campur kayak ya? Campur bagian enggak? ngasih informasi. Enggak, sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri ya? Itu maskapai ini sendiri, A sendiri, B sendiri gitu? Ya benar, sendiri-sendiri, jadi pisah. Jadi di dalam itu ada kayak ruang tunggu buat kru, terus ada bagian mas-masnya atau mbak-mbaknya yang ngasih informasi penerbangan, ada yang bagian nanti periksa tekanan darah kita sama alkohol tes. Oh gitu, ada alkohol ya? Alkohol tes ya? Ada, karena kita nggak boleh dalam pengaruh minuman, alkohol ataupun obat-obatan. Tapi kalau penumpang boleh nggak? Kalau penumpang boleh nggak Min? Kayaknya boleh deh. Apa nih? Penumpang apa nih? Penumpang Box atau penumpang kalau kayak kalau di kelas bisnis boleh ada alkohol nggak? tiap maskapai berbeda. Kalau misalnya ada maskapai yang menyediakan alkohol, tapi biasanya sih kebanyakan ya untuk international flight. Oh gitu, yang internasional ya, yang Selama dia kalau kayak itu yang kelas first class, misal first class atau yang udah atasnya bisnis, gitu ada sih biasanya untuk ada. Jadi tiap maskapai beda-beda. Jadi biasanya mereka itu menyediakan minuman alkohol. Itu tergantung maskapainya. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak semuanya dia provide minuman alkohol sih, nggak tergantung dari si maskapainya. Mungkin bisa jadi juga tergantung rute penerbangannya. Oh gitu. Itu siapa itu yang belakang itu Min, namanya Min? Itu loh. Bim Bim. Oh Bim Bim. Bim. Halo Bim. Bim Bim namanya. Ganteng dia Bim Bim. Aku belum pernah jumpa itu sama Bim Bim. Nggak boleh masuk ke sana lah. Sama Bim Bim. Iya. Loh. Terus aku mau tanya nih, kalau itu Min, apa ya? Aku tanya apa lagi lah, aku udah persiapin nih, tapi aku lupa. Kalau pramugari itu minimal berapa? Berapa orang? Nah, berapa jumlah minimal pramugari itu tergantung juga sama jenis pesawatnya. Jadi semakin besar pesawatnya, ya komposisi krunya semakin banyak. Tuh. Kalau minimal berapa? kalau misalnya kayak pesawat kecil, pesawat baling-baling itu 2 orang aja bisa. Oh 2 orang. Kalau di maskapai aku minimal 4 orang. Boeing minimal 4 orang ya. Ya betul sekali. Terus selain pilot 2, pramugari 4, terus bawa siapa lagi? Kalau di itu pesawat itu? Kalau misalnya kayak kita terbang nih di bandara tertentu ya, itu kadang ada yang namanya engineer on board gitu. Engineer on board berarti cuma satu dia, cuma bagian engineer satu. Ya satu aja. Jadi kalau misalnya nih ada teknik naik ke pesawat, sekali lagi guys, itu bukan berarti pesawat yang kalian pakai rusak. Please, itu karena rusak gitu. Mungkin di daerah yang akan kita tuju ini belum ada petugas teknik yang memiliki lisensi dari pesawat yang kita pakai. Oh, gitu. Jadi apa? Di bawah ya? Jadi kerusakan pas lagi di daerah itu, ya? Di bawah berarti ya itu ya kru-nya. Ya, jadi kalau ada kerusakan itu bisa langsung segera diperbaiki. Harusnya selama ini mindset orang-orang, pesawatnya rusak nih, ada tekniknya, itu tidak. Harusnya tuh pramugari tuh harus bisa benerin pesawat
Itu. Wah, kalau gitu nanti gajinya harus tambah lagi. Iya, nggak apa-apa. Gaji aku harus double Eh, ya. ngomong-ngomong gaji itu berapa? 1 digit atau 2 digit udah pramugari itu? Untuk Maunya yang berapa? untuk yang domestik berapa lah, untuk yang luar berapa lah. Kamu kan pernah ke domestik atau hitungannya gimana lah? Ya, jadi kalau terbang itu gajinya tergantung sih pendapatan kita. Semakin kita banyak terbang ya gajinya semakin banyak. Ya. Kalau kita terbangnya males-malesan ya gajinya dikit. Iya. Terus untuk internasional dan domestik tentunya beda. Tuh lebih kalau kita lebih sering terbang ke internasional ya gajinya semakin berlipat-lipat. Oh, oke. Berapa digitnya? Bagaimana menurut Bapak? Berapa digit kira-kira? lah? Berapa digit mungkin sih bayangan aja lah, 1 bulan lah, 1 bulan. Kalau aku tanyanya sebelum Covid lah, sebelum masa kayak gini. Belum Covid ya? Iya. Ya, buat beli Apa? tas merek terkenal. Iya, aku kan nggak tahu tas lah, nggak tahu tas atau misal apa ya? Motor atau itu cukup nggak 1 bulan atau Ya, kurang? ngebelilah Kebeli. satu motor Vario Beat bisa lah. Oh gitu. Keren ya. Gajinya keren. Itu sebelum Covid. Iya. Tapi aku ngeri loh naik pesawat itu ngeri, sumpah. Ngeri. Ngerinya di mana nih? Iya, aku ngeri. Karena ya, Seru loh naik pesawat itu. iya takut, sumpah. Tapi kok pramugari nggak pada takut gitu loh. Itu kalau ada Karena misal kita udah kalau ada bahaya gitu gimana? Misal misal Bahaya apa dulu nih? kalau perampokan atau pembajakan pesawat. Oke, kalau perampokan atau pembajakan pesawat, terus Ah, tuh pas di masa training itu kan kita diajarin juga nih. Jadi Mm-mm. pas training itu banyak banget pelajaran yang kita dapat nih. Gimana cara kita menenangkan penumpang yang kayak mengancam keselamatan. Penumpang yang misalnya kayak bandel deh, dikasih peringatan berkali-kali buat nggak mainan handphone, tapi dia tetap mainan handphone. Itu cara penanganannya kayak gimana? Ada penumpang yang melahirkan atau tiba-tiba sakit, cara penanganannya gimana? Iya. Kemudian untuk pembajakannya sendiri, kita ada penanganannya juga nih. Dan pasti sebelum memulai penerbangan, kita satu kru termasuk pilot sama co-pilotnya, pramugari, itu pasti kita briefing dulu tentang ya kayak apa yang harus nanti kita lakukan, kode-kode tertentunya itu pasti di briefing sebelum penerbangan buat menyamakan persepsi aja. Oh gitu. Berarti sebelum Kalau prosedurnya sih kita punya tertulis. Oh, berarti sebelum apa itu penerbangan emang ada kayak gitu? Atau apa bincang-bincang gitu? Ya, jadi namanya setiap sebelum kita memulai penerbangan itu ada yang namanya pre-flight briefing. Jadi pre-flight briefing itu kita biasanya kayak ngebahas kayak cuaca sepanjang perjalanan, berapa lama kita sampai ke daerah tujuan, Oh, gitu, ya. terus kondisi pesawat kayak gimana. Jadi kenapa kalau bisa dibilang kita nggak pernah takut naik pesawat atau apa? Ya karena kita sudah tahu kondisi pesawat seperti apa. Gitu. Dan itu pasti sudah lolos Ya, uji kelayakan. Ya. Tapi ngeri ya, Kak. Pernah nggak itu dapat itu kan tadi ada yang orang hamil tadi, terus pramugarinya yang bantuin orang hamil gitu. Kalau orang yang mau melahirin gitu. Iya. Pernah, tapi bukan aku, temen aku. Oh gitu. Tapi diajarin caranya ngelahirin gitu ya. Diajarin dong. Jadi makanya enaknya kalau nanti punya istri pramugari itu serba bisa. Serba bisa ya. Kita. Bisa berenang. Iya, bisa. Berenang bisa. Madamin api kalau di dapur. Bisa masak bisa. Madamin api bisa. Sendiri nih. Iya. Kalau suaminya lagi nggak punya uang ya kan lahirin di rumah aja bisa. Bisa. Ih, ngeri ya. Apa sih Keren. bisa? Itu pramugari itu istri impian loh, Pak. Iya. Iya, percaya. Maaf, kalau ketawa suka nggak kontrol soalnya, Pak. Iya benar, kamu pramugari itu serba bisa jadi pemadam, ya kan, bisa jadi penyelam, ya kan? Iya, perawat bisa, masak juga bisa. Cari bisnis. Iya. Itu benar. Tapi ada nggak toh batasan? Bersih bisa.
batasan untuk itu, batasan untuk berakhir masa jadi pramugari. Masa pensiun ya, itu Mm-mm. tergantung sih. Kalau sejauh ini ada yang umurnya 50 tahun aja masih terbang, tergantung kebijakan dari perusahaan. Terus mungkin ya juga dilihat dari yang namanya kita sebagai pramugari itu kan frontliner, jadi pasti dilihat dulu dong penampilan kita. Ada kan yang umurnya 50 tapi nggak kalah sama ABG yang masih 20 tahun. Masih bisa jadi pramugari. Masih bisa. Atau bahkan 20 tahun udah kayak 30 tahun ada juga. Tapi Tergantung fisik lah. Tapi yang itu tergantung fisik ya. Berarti kan kalau apa itu yang meng-ACC itu kan berarti yang pemilik perusahaannya kan berarti. Iya, karena kan kenapa tergantung fisik juga, karena pramugari itu sebenarnya kayak mobilitas kita kan tinggi ya. Jadi kita terus juga schedule kita, kadang orang enak-enaknya jam tidur jam 12 malam kita harus berangkat kerja. Iya, itu kita dibutuhkan fisik yang kuat. Aku tuh pernah kamu itu berangkat itu jam 4 ya. Jam 4 pagi ya. Jam 3 itu udah bangun, ya ampun. Keren. Iya, jam 3 udah bangun, guys. Jam 4 berangkat. Kan? Iya. Itu? Ya, itu. Gila. Terus kalau udah apa? Bapak masih tidur, saya udah berangkat, mandi, udah cantik. Saya udah capek kayak gitu. Terus aku mau tanya, kalau pramugara, yang laki kan ada, aku pernah lihat yang laki loh. Itu ada. Iya. Ada. Porsinya gimana? Porsinya sama atau beda? Porsi apa nih? Porsi pekerjaan. Sama dong, nggak ada beda. Okay. Karena kan kita di situ status kita sebagai flight attendant, jadi nggak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Ya enak no, yang cowok itu, yang cewek juga angkut-angkut koper, masukin koper, ya kan? Yang cowok juga sama. Bapak maaf, angkat koper itu bukan tugas kita sebagai pramugari. Oh iya. Tugas kita hanya membantu menyediakan tempat. Jadi kadang kalau ada orang nih selama ini persepsinya, nyuruh aja pramugarinya buat angkat-angkat koper, please. Itu bukan tugas kita. Oh gitu ya. Yang menyediakan space dan menunjukkan tempatnya. Itu sih yang bener ya. Iya, cuma itu ya tugasnya. Enak banget, gajiannya motor satu bulan, kerjanya cuma sana pak. Enak banget tuh. Itu kalau di normal kondisi, Bapak. Kalau keadaan darurat, gimana? Kalau nggak normal tuh gimana tuh contohnya? Nggak normal itu misalnya kayak tiba-tiba nih pesawat tergelincir, itu termasuk ke dalam keadaan tidak normal. Oh gitu. Terus kalau misalnya kayak ada penumpang nih yang coba-coba ya kan, dia mau uji nyali, dia ngerokok di kamar kecil. Iya. Alat pendeteksi asapnya bunyi, nah itu masuk ke dalam keadaan ya nggak normal juga, karena kan kita pasti harus menyelidiki. Itu pramugari diajarin bela diri nggak? Bela diri, bukan bela diri sih, tapi kita kayak punya trik-trik nih gitu. Jadi biar gitu. In case ada penumpang cowok misalnya yang bandel, tapi kita kayak harus ngehandle dia tuh kita bisa gitu. Jangan macam-macam sama pramugari. Ya, jangan macam-macam. Tenaga kita tuh sebenarnya kuat loh. Ngeri. Ada triknya sendiri kalau buat menghandle itu. Terus kalau itu apa ya? Kamu gini. Tiap jadi pramugari, tiap maskapai itu mempunyai apa ya? SOP atau prosedur sendiri-sendiri nggak? Sendiri-sendiri nggak? Ya, setiap maskapai itu punya SOP sendiri-sendiri. Tapi kalau buat atau kayak sama SOP gitu? Emergency situation itu hampir semua maskapai sama ya, karena kan acuan kita itu satu, bukan maksudnya ke satu acuan gitu, meskipun ada yang berbeda dikit tapi pasti tetap ya paling bedanya itu 0, sekian persen. Tapi kalau buat servis, nah itu baru setiap maskapai menerapkan SOP buat servis masing-masing. Tapi kalau buat safety-nya itu sama.
jadi nggak ada yang beda. Oh, terus aku ini coba kamu bisa itu nggak apa jenenge bahasa isyarat gitu loh? Aduh, yang apa nih, bahasa isyarat apa nih? Iya kan ada penumpang, Memperaga. ya peraga lah. Kamu kan itu kan harus bisa kan? Kayaknya enggak? Harus bisa. Harus bisa lah. Harus bisa. Tapi tugas saya, tapi kalau di pesawat aku karena kan pakai TV ya, Oh, iya. jadi enaknya kita kadang jarang memperagakan itu, kecuali gitu. kita pakai pesawat TV-nya dan TV-nya lagi error. Oh, berarti ya. kita manual. Tapi udah pernah belum kamu ke situ ke yang belum ada TV-nya? Oh, pernah, sering, karena emang di maskapai aku kan beberapa pesawatnya masih baru. Nah, kebanyakan yang pesawat baru-baru ini yang belum terinstall TV-nya gitu. Jadi kita belum ada sistem entertainment-nya. Jadi mau nggak mau ya kita pakai manual. Pakai bahasa isyarat Tapi gini. diajarin, jadi Coba dong, coba dong. aduh, Coba untuk penumpang sekalian. Terserah. Satu. misalnya Pak ya. Ya, misal. Aduh, pakai apa ya? Harus kayak ada bagian sabuk pengaman aja kali ya. Coba ya. Oke. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tighten like this. To tighten, pull the strap to unfasten the seat belt with a buckle. Wow, keren. Udah pemadam kebakaran, perawat, pinter bahasa Inggris, pinter bahasa isyarat, ya ampun. Keren. Ngerti lah pokoknya kita. Mantap sekali. Iya, mantap sekali. Keren kan? Terus apa lagi ya? Oh, terus pengalaman yang mengesankan. Atau yang mengesankan sama yang horor lah, mencekam. Kamu pernah gimana? Atau yang terngiang-ngiang? Mengesankan sih kalau buat aku. Yang terngiang-ngiang aja ya? Bisa. Ya. Mengesankan ada sih. Tapi lebih kayak ke kadang itu kalau aku nganggap sesuatu mengesankan itu berarti sesuatu itu kayak dia itu kayak memberi kesan tersendiri buat aku gitu. Jadi waktu itu pernah ada ibu-ibu, dia itu pergi sendiri. Ibu-ibunya bisa dibilang ya udah umur lah ya. Jadi terus karena kan ya aku nggak bisa bohong ya, kalau ngeliat penumpang kayak gitu pasti inget namanya orang tua di rumah kan. Iya. Ya udah aku samperin, dan ibu itu dia cuma bisa ngerti bahasa Jawa. Oh gitu. Kebetulan aku orang Jawa. Iya, terus ya udah aku ajak ngobrol. Terus waktu itu dia lagi makan, dia bawa bekal sendiri, jadi padahal kan di tempat aku menyediakan makanan kan. Iya. Tapi dia bawa sendiri, terus dia lagi makan gitu, aku samperin, aku tawarin, ibu mau dibuatkan teh atau enggak, atau mungkin ada bantuan apa yang membutuhkan sesuatu yang lainnya. Beliau nawarin ke saya, Mbak mau makan nggak? Itu kayak langsung yang, ya Allah gue kayak gini. Terus aku cuma bilang, enggak ibu, makasih, buat ibu aja, ibu mungkin mau dibuatkan teh. Terus dia bilang, boleh mbak minta teh. Oh boleh dong ibu, boleh minta teh. Terus akhirnya aku ke depan nih mau buatin dia teh dulu, terus aku kasih lagi ke beliau tehnya. Terus beliau ngeluarin uang berapa? Ngeluarin uang mau bayar gitu. Terus aku bilang juta. Iya. Enggak. Ngeluarin uang. Terus aku bilang, ibu maaf, nggak apa-apa, ini free, ibu nggak dikenakan biaya. Tapi pakai bahasa Jawa karena kan dia cuma ngerti bahasa Jawa. Terus dia cuma bilang, oh ini gratis, dia bilang kayak gitu. Soalnya saya cuma punya uang 25.000. Tuh, dan dia bener-bener pergi sendiri, nggak ada pendampingnya. Itu kayak ngebuat aku kayak, kok bisa sih anaknya tuh ninggalin orang tua ya? Sendirian, ya Allah. Pulangnya iya, gimana jadi kayak ya? aku jadi nggak tega sendiri. Sampai aku bilang, ini kalau misalnya aku habis ini, maksudnya pulang nggak lanjut terbang, rasanya kayak pengen nganterin ibunya ini ke tempat tujuannya gitu. Tapi ya waktu itu sayangnya aku harus lanjut terbang lagi. Jadi kayak aku cuma bener-bener pesen ke ground staff kayak, Mas tolong ya titip ibunya, please titip banget ya, minta tolong Mas, soalnya ibunya dia nggak tahu daerah sini sama sekali, dia nungguin anaknya, bahkan nomor teleponnya anaknya berapapun dia dikasih. Jadi sampai sekarang kan dia suka
bukan sampai Kasihan sekarang sih. ya. Jadi setelah aku menjalankan rute itu tuh kayak kepikiran kayak, duh ibunya gimana ya, ada yang Iya. jemput nggak ya, ibunya gimana nih, udah ketemu anaknya belum, kayak gitu. Terus buat pengalaman mencekam itu pernah, Apa? itu aku terbang pagi, jadi itu dari Jakarta ke Manado, itu Ah, aku take off dari Jakarta jam 4 pagi. Heeh. Itu keadaannya di Jakarta itu hujan gede, Heeh. terus udah tuh, jadi begitu hujan gede, tapi pas aku tutup pintu tuh kayak belum terlalu gede gitu loh, jadi masih hujan biasa aja, intensitasnya masih ringan lah. Begitu udah nih pesawat aku lepas landas itu sekitar 20 menit kali ya, kita bener-bener kayak yang namanya bad weather banget. Di situ Gimana? semua penumpang udah, itu pesawat sampai kebanting-banting beberapa kali. Kebanting tuh gimana? Itu goncangan gitu apa gimana? Ya goncangan itu keras banget, itu berkali-kali. Semua penumpang aku itu sampai udah nyebut Tuhan mereka masing-masing, udah pada teriak, anak kecil udah pada nangis. Itu yang awalnya kayak aku biasa aja tuh kayak jadi deg-degan, karena kalau aku tuh sebenarnya kayak ngalamin kayak gitu kayak ya udah sering gitu. Cuman karena ini mereka udah pada nangis, mereka udah pada teriak, nyebut Tuhan mereka masing-masing, mereka udah berdoa masing-masing, di situ yang ngebuat aku kayak jadi deg-degan. Mana waktu itu aku belum sempat pamit ke orang tua aku kan, aku terbang kemana hari itu, karena biasanya setiap mau terbang tuh aku pasti telepon orang tua dulu. Harus diwajibkan nggak sih? Pamit. Diwajibkan nggak itu nulis wasiat kayak pemadam kebakaran kan ada nulis wasiat. Aduh, enggak dong. Enggak. Kalau pramugari enggak ya? Enggak, cuman itu sih aku pasti selalu bilang ke orang tua aku hari ini terbang ke sini ya, perkiraan nanti landingnya jam segini. Terus aku pasti juga bilang ke pacar aku, saya punya pacar. Nah itu sama sekali dulu punya pacar. Iya. Oh. Udah punya pacar. Oh gitu. Koset, jangan sedih ya. Iya, jadi aku pasti selalu ngabarin dia kan, sayang aku terbang ke sini. Nah pagi itu tuh bener-bener aku nggak sempet ngabarin dia, cuman pokoknya malamnya itu cuman janji, sayang besok ketemu ya jam segini. Jadi aku pulang landing ketemu, itu aku nggak sempet ngabarin dia kayak aku landing di mana, apa aku terbang kemana. Itu tuh nggak sempet ngabarin, jadi kayak di pikiran aku, aduh gimana nih kalau hari ini tuh nggak ngabarin ya, ini jadi hari terakhir aku nih, kayak gitu. Jadi kayak di pikiran tuh macam-macam, kayak mana aku masih belum kasih tahu orang tua, aku masih belum bisa jadi yang baik gitu-gitu. Terus semua penumpang aku udah pada nangis, udah pada segala macam. Aku udah pegangan tangan aja gitu sama junior aku di samping aku kan, udah pegangan tangan aja, kayak udah kita udah saling menguatkan satu sama lain, semuanya bakal baik-baik aja. Terus udah itu kira-kira 20 menitan lah ya. Sampai akhirnya udah aman, langsung aku cek pilot aku gimana keadaannya di depan. Mereka bilang Mas udah kok baik-baik aja, karena itu bener-bener suara petir itu kedengeran kenceng banget, dung kayak gitu, kanan kiri aku kilat semua. Terus suara air hujan kena genteng gimana sih bunyinya yang keras banget gitu. Ngerikan. Itu yang bikin aku tuh takut tuh kayak gitu tuh. Kalau pesawat soalnya itu udah jatuh ya udah jatuh gitu aja. Iya kan? Iya, dia berita itu kayak mengerikan tuh loh, langsung hancur kan, aku jadi takut. Makanya kan kita punya quotes, apapun yang saya sukai dan siapapun yang saya cintai telah saya tinggalkan di ujung landasan, ya kan. Jadi ya itu sih resikonya ya kalau punya pacar seorang pilot atau pramugari, kita nggak pernah tahu. Harusnya. Jadi kalau misalnya punya pacar atau pilot pramugari, mau pacarnya mau berangkat terbang, tolong please jangan diajak berantem ya. Iya, kasihan. Disayang-sayang aja. Kasihan itu. Iya, itu sih yang paling mencekam ya. Jauh ini masih bisa lah, masih yang bikin mencekam tuh sebenarnya karena teriakan penumpang ini. Iya. Jadi kayak akunya jadi ikutan deg-degan gitu. Sama lightingnya sih, petir kiri keren lah pokoknya. Iya, itu berarti kalau kayak gitu tuh lampu harus kayak kalau terbang itu lampu harus dimatiin. Itu kamu tahu nggak kenapa gitu? Jadi kalau penerbangan malam, kenapa lampu harus dimatikan? Itu agar mata kita itu mudah menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kayak kita dari terang nih, tiba-tiba amit-amit nih kalau misalnya kayak pesawat, kan namanya kita keadaan darurat kan pasti semua electrical powernya itu kan mati ya. Kalau misalnya kayak kita dari terang
tiba jadi gelap itu kan kita kayak mata kita butuh waktu buat menyesuaikannya tuh agak lama kan. Kita harus mikir lagi, tadi pintu darurat di sebelah mana ya. Cuman kalau dengan agak diredupkan kan kita udah menyesuaikan nih mata kita. Jadi kayak udah tahu, oh iya tadi pintu daruratnya ada kok di situ, di situ gitu. Itu pramugarinya di sana kok, yang cantik-cantik di sana. Oh ya. Ini Oh iya, itu ya. Kamu pernah pacaran sama pilot enggak atau pengen pacaran sama pilot enggak dulu saat masuk itu? Pertanyaannya. Iyalah, aku mau tanya tuh. Pernah atau enggak? Pernah sih. Pernah ya. Tapi itu pun aku kenal dari SMA ya. Aku Oh, kenal sama gitu. pilot ini tuh dari SMA. SMA. Jadi dia kakak kelas aku SMA. Oh gitu. Terus ketemu ya. Tuh, dan kebetulan kita satu perusahaan. Oh gitu. Tapi beda maskapai ya. Ya, beda maskapai. Terus ya pacaran enggak ya? Ya gitulah ya. Iya. Tapi akhirnya ya putus juga. Kenapa Terus kalau dia putus? bilang pengen punya Kenapa putus? dia bilang aku nggak pernah ada buat dia. Iyalah, soalnya kan kamu terbangnya beda. Iya, betul sekali. Sampai akhirnya aku tahu dia punya pacar junior. Ih, kasihan. Kalah sama yang muda ya. Ya kalah, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Iya. Itu sih, tapi kalau sekarang ditanya pengen punya pacar Pilot. lagi atau enggak, Aduh, bingung. Aku pribadi ya, Iya. dari aku enggak deh. Kenapa Gak ada sih? yang mau juga sama aku. Iya. Kalau ada, misal besok kalau ada, aduh, pengen. Soalnya kalau Aduh. iya kan? Biasanya tuh kayak gitu loh, pilot sama pramugari, iya. Kayak Iya, aku juga kayak gitu. Cuma kadang itu yang jadi pertanyaan dalam diri aku sendiri tuh kayak, kok kayaknya aku ngeliat junior aku baru setahun terbang, 2 tahun terbang tuh pacar mereka pilot. Kok gue yang udah 6 tahun terbang? Kasian. Ya apa, mungkin bukan jodohnya Iya, kan. iya, Disyukurin betul. aja yang ada sekarang loh. Betul. Ya, oke Min. Iya. Terus ini aku mau tanya apa lagi ya? Udah besok lagi lah tanya part 2 ya. Oke, part 2 boleh. Nanti Oke. tinggal calling aja ya. Oke, thank you waktunya, thank you. Ciao. Siap. Jangan lupa diedit dulu ya, Bro. Iya, oke 86. Aku 86. Besok kemarin nggak ngabarin aku kenapa? Nggak main. Kemana? Ke Jogja itu ya, Bro? Oh. Yang waktu ke Jogja itu kenapa nggak ngabarin? Kamu Karena ngabar? aku besoknya pagi, Bro. Oh iya. Besoknya aku harus berangkat subuh itu jam 4 pagi. Kasian. Harus ke Kulon Progo. Karena kan sekarang bandaranya jauh ya. Iya. Aku tuh kasihan loh kamu Nanti ya, next kemarin tuh terakhir kita ketemu kan kamu tuh udah dari jalan terus tidur di mobil. Aduh, kasihan. Iya kan, Kasihan banget. Jadi next lah ya kalau Iya. pas lagi ke Jogja lagi nih, terus besoknya agak siang atau sore bolehlah kita jalan. Nanti kita ya buat video kalau mau tanya-tanya apa. Oke, Lapana, makasih Kita bisa banyak. jawab. Iya, makasih banyak Min. Oke, see you next. Oke, see